Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur ini, saya masih menjelaskan perusahaan jasa di laporan keuangan. Baik, langsung saja di laporan yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, kita dapat nominal-nominal ini itu dari worksheet yang telah kita kerjakan tadi. Di sana ada pendapatan jasa, kita lihat pendapatan jasa di worksheet di bagian laba ruginya. Di situ ada pendapatan jasa 15 juta. Kita tulis di sini 15 juta. Kemudian bebannya ada beban apa saja? Kita lihat juga di worksheet. Oh, ada beban iklan, kemudian beban perlengkapan kantor, kemudian beban sewa, dan yang terakhir beban penyusutan peralatan kantor. Nah, seluruh beban-beban yang ada ini kita jumlahkan, ketemulah Rp1.750.000. Kemudian, selisih antara pendapatan dan beban kita hitung, yaitu 15 juta dikurangi 1.750, ketemulah 13.250. Nah, nominal ini juga kita samakan di neraca lajur tadi. Benar enggak di bagian laba kita runtut? Ternyata benar. Ketemunya 13.250.000. Nah, fungsinya kertas kerja adalah seperti itu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Lanjut di laporan perubahan modal. Nah, sama, ini juga sama. Kita lihatnya di kertas kerja. Pertama kita ketahui dulu berapa modal Tuan Eki di tanggal 1 Desember 2016, di tanggal yang pertama. Di awal periode modal pertamanya berapa? 150 juta. Kita tulislah 150 juta. Kemudian itu laba atau rugi? Kalau laba berarti ada menambah modal. Kita tulis di sini penambahan modal. Tapi jika rugi kita tulislah pengurangan modal. Kemudian laba rugi bersih itu nominalnya kita dapat dari mana? Dari laporan laba rugi yang telah kita susun. Jadi untuk menyusun laporan keuangan di akuntansi ini pun harus runtut, mulai dari laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian baru neraca, dan terakhir lagi arus kas. Lanjut, di penambahan modal tadi di laba rugi kita ketemu 13.250. Kemudian ada pengambilan pribadi dari pemilik enggak, ada privilnya enggak. Kita lihatnya juga dari neraca lajur, di situ ada priv 5 juta rupiah. Kemudian laba rugi ini kita kurangkan priv, ketemulah jumlah penambahannya yaitu 8.250.000 rupiah. Ketemulah modal akhir yaitu modal ditambah penambahan modal dari laba rugi dikurangi priv ini tadi, ketemulah Rp158.250.000. Setelah ini lanjut ke bagian neraca. Neraca saya pakai bentuk yang skontro. Nah, di sini kita pisahkan dulu antara aktiva dan pasiva. Ada harta dan ada utang ditambah modal. Di sini kita pisahkan dulu, ada harta lancar. Ini kita dapatnya juga dari kertas kerja. Kita tulis dulu harta lancarnya ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, dan sewa dibayar di muka. Nominalnya kita lihat di kertas kerja. Kita koreksi apakah sudah sesuai. Jika sudah, kita jumlahkan harta lancarnya, kita ketemu Rp148.750.000. Kemudian harta tetap itu ada, kita lihat di kertas kerja ada peralatan dan penyusutannya. Penyusutannya itu di bawah. Nah, itu. Untuk peralatan sendiri ada 20 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Penyusutan itu pasti kita kurangkan atau kita min, berarti 20 juta dikurangi Rp500.000, ketemulah Rp19.500.000. Kemudian kita total harta, yaitu total harta lancar ditambah total harta tetap, ketemulah Rp168.250.000.
Lanjut kita ke arah pasifa. Di sini ada utang dan modal. Utang sendiri juga kita bedakan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini biasanya berisi utang obligasi, utang saham, dan lain sebagainya. Kemudian di worksheet itu cuman ada utang usaha saja, berarti kita tulislah utang usaha. Kemudian total utangnya ada 10 juta rupiah. Kemudian modal dari Tuan Eki ini kita dapatnya bukan dari kertas kerja, tapi dari laporan perubahan modal yang telah kita susun. Di sini ada 158.250.000 rupiah. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian total utang dan modal kita total 10 juta ditambah 158.250.000 ketemulah 168.250.000 rupiah. Nah, antara debit bagian harta dan kredit bagian utang dan modal itu harus sama atau balance. Jika sudah sama, kita lanjut ke laporan berikutnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah balance belum berarti benar dan tidak balance sudah pasti salah. Selanjutnya yang terakhir ada laporan arus kas. Di laporan arus kas ini saya menggunakan metode langsung atau direct method. Nah, di sini ada penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan ini saya dapat dari jurnal pendapatan jasa. Di situ ada yang pertama ada 5 juta, kemudian ditambah 3 juta. Kemudian di bagian operasional berikutnya ada pengeluaran di operasional, yaitu pembelian perlengkapan kantor dengan nominal 1.200.000. Ini. Kemudian sewa gedung dibayar di muka 3 juta, kemudian beban iklannya 600.000. Kita totalkan pengeluarannya, di sini ketemu pengeluarannya adalah 4.800.000. Kemudian jumlah dari aktivitas operasi ketemu 3.200.000, dari 8 juta ditambah 4.800.000 rupiah. Kemudian investasi di sini cuman ada pembelian peralatan kantor, karena membeli berarti uang kita berkurang, makanya di jumlah aktivitas investasi ini 10 jutanya di min atau di dalam kurung berkurang nanti. Kemudian arus kas pada aktivitas pendanaan itu ada penyetoran investasi awal atau modal awal dari pemilik, berarti ini nanti menambah, kemudian prefernya karena uangnya diambil berarti mengurangi, berarti jumlah aktivitas pendanaannya ada 145 juta, yaitu dari 150 uang masuk dikurangi uang keluar 5 juta untuk prefer. Kemudian setelah kita ketahui jumlah dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kita jumlahkan ketiganya. Nah, nanti ketemulah 138.200.000 rupiah. Nah, jumlah ini pastikan sama dengan yang ada di neraca saldo atau yang ada di worksheet. Untuk kas dan setara kas pada awal periode kita tidak punya ya, berarti kita isi 0 saja. Kemudian bawahnya ada kas dan setara kas di akhir periode juga sama, kita tinggal menambahkan antara kenaikan kas bersih dengan kas di awal periode, ketemu kas di akhir periode, sama jumlahnya. Kemudian yang terakhir ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu sendiri adalah ayat jurnal yang mengenalkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi perusahaan selama satu periode. Nah, akun-akun yang ditutup atau akun yang dienolkan itu akun nominal, yaitu akun pendapatan, kemudian akun beban, kemudian laba rugi, dan
priv atau pengambilan pribadi. Nah, di sini berarti di bengkel baru itu yang ditutup ada 4 akun, karena kita tadi ada pendapatan kita punya, beban-beban kita punya, kemudian kita laba, kita sudah mengetahui laba ruginya, berarti kita punya, kemudian pemilik tadi ada pengambilan pribadi atau priv, berarti jurnalnya seperti ini. Kolomnya ada tanggal, keterangan ref, debit, dan kredit. Nah, di sini refnya itu kita isi dengan nomor akun. Nah, yang pertama kita menutup di pendapatan. Tadi di worksheet pendapatan dengan nominal 15 juta kita tutup. Tadi kan pendapatan akunnya di sebelah kredit. Karena kita mau tutup atau kita mau menolkan, berarti pendapatan kita pindah di sebelah debit, kemudian kreditnya baru ikhtisar laba rugi sebesar 15 juta, berarti akun pendapatan sudah 0. Yang kedua, kita menutup beban-beban, seluruh beban-beban. Tadi kita punya beban apa saja, dan tadi beban-beban itu nominalnya ada di sebelah debit. Karena kita mau menutup, berarti kita pindah di sebelah kredit, kemudian debitnya ikhtisar laba rugi dengan nominal yang ada di worksheet. Kemudian yang ketiga, kita menutup laba dari Tuan Eki. Tadi labanya ada di sebelah kredit, berarti kita pindahlah di sini di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah modal dari Tuan Eki karena laba ya. Kemudian nominalnya ini adalah nominal dari laba rugi atau dari laporan laba ruginya atau di worksheet sebelah laba. Yang terakhir, kita menutup pengambilan pribadi atau priv. Nah, priv tadi kan di sebelah debit, kita nolkan, privnya kita kreditkan yaitu 5 juta dan kreditnya modal, ini modal ya, 5 juta rupiah. Nah, di sini jumlahnya ketemu 35 juta. Antara debit dan kredit harus balance, harus sama. Setelah kita tutup, kemudian kita dapatlah neraca saldo setelah penutupan. Berarti isinya apa? Isinya adalah akun real, yaitu akun dengan nomor akun 123, karena 45 telah kita tutup di akun penutupan di akun nominal tadi. Nah, ketemulah sekian. Ini angkanya juga didapat dari setelah laporan keuangan tadi. Begitu. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.